Shalom anak kaum muda, puji Tuhan pada saat ini kembali kita bertemu lagi untuk merenungkan kebenaran Tuhan bersama-sama. Kali ini mau ajak kalian berdoa di rumah ya, puji Tuhan. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak pemuda yang ada di rumah, mereka boleh semangat terus, setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Lina membuat judul pada saat hari ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan kita kecewa. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin teman-teman sudah sering kali mendengar kecewa gitu ya. Temanku kecewa Kak ya. Saya kecewa Kak ya. Siapa kira-kira di rumah ya yang tidak pernah kecewa? Saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya kecewa. Kalina juga pernah kecewa ya. Nah, umumnya anak-anak kaum muda seringkali kecewa karena apa kira-kira? Mungkin karena pacar ya, putus cinta ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya menemukan banyak orang Kristen yang mundur ya, sebab ya saya melihat mereka mengalami kekecewaan dalam hidup mereka ya. Saya melihat banyak sekali mereka mengalami kekecewaan, kemudian mereka mundur. Mereka kecewa terhadap saudara seiman juga ada. Mereka kecewa terhadap teman mereka, teman baik mereka ya. Mereka juga ada yang kecewa kepada pemimpin rohani mereka, bahkan kecewa juga kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kekecewaan adalah merupakan hal yang wajar ya kita alami ya. Wajar nggak Kak Lin kalau saya kecewa? Wajar, tapi jangan diamenkan di dalam kehidupan kita ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebenarnya kekecewaan itu sendiri dibutuhkan bagi pertumbuhan rohani kita. Tapi Kalina juga nggak berharap untuk kalian itu kecewa ya, mengalami kecewa. Tetapi ternyata kekecewaan ini juga ternyata dibutuhkan, ya dikatakan dibutuhkan bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu ya, sebenarnya ya kita telah menggantungkan ya menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita. Kita sedang menggantungkan sesuatu kepada hal yang mengecewakan kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sering nggak sih ketika kita kecewa kita salahkan si anu, kita salahkan teman kita, salahkan pacar kita, salahkan orang tua kita, salahkan orang-orang sekitar kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalian mau katakan setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu ya, sebenarnya kita telah menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita. Nah, Kak Lina tidak mau menggantungkan menggantungkan kebahagiaan Kak Lina kepada kekecewaan, karena itu mendatangkan duka cita di dalam diri kita, akan mendatangkan maaf di dalam diri kita, juga akan mendatangkan apa? Ketidakbahagiaan di dalam diri kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang membuat kita kecewa? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang pertama seperti Kak Lina tadi katakan, yang pertama anak-anak muda seringkali mengalami itu adalah kira-kira apa? Putus cinta, ya putus cinta atau disakiti. Ini yang seringkali dialami anak muda, ya seringkali dialami anak muda, sakit hati, dendam, ya dendam berkarat katanya kan, dukun bertindak. Nah, banyak nggak? Saya percaya di GSI nggak ada seperti itu ya. Semuanya tuh aman-aman saja, semua bergantung kepada Tuhan, amin. Nah, yang kedua adalah dikhianati. Pernah nggak sih dikhianati teman-teman? Ya, sekali pernah juga dikhianati sama teman baik sendiri pernah. Jadi kita kadang kecewa karena dikhianati orang lain ya, teman sendiri atau siapapun ya yang kita alami. Yang kemudian yang kedua adalah doa kita tidak dijawab. Nah, kita ini sudah berdoa nih berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya kan? Bahkan sampai 1 abad mungkin. Kita sudah berdoa gitu kan. Tapi kok Tuhan belum menjawab doa saya ya? Kenapa ya? Kok Tuhan belum menjawab doa saya? Akhirnya kita jadi kecewa. Ada nggak sih yang kita lihat ada orang-orang yang kecewa, menyimpan rasa kecewa kepada Tuhan? Kita melihat waktu Sarah istri dari Abraham, ketika dia tidak memiliki keturunan, kemudian dia ketika ada malaikat yang mengatakan bahwa dia akan memiliki keturunan dengan usia yang cukup sudah usia yang panjang gitu ya, cukup usia yang sudah tua, dia tertawa, dikatakan dia tertawa seolah-olah dia tidak percaya, mana mungkin gitu
jauh sekali. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Kita dikecewakan, kita dihianati, kita putus cinta, disakiti, ya. Doa kita tidak dijawab, akhirnya kita jadi kecewa. Nah, kemudian yang keempat adalah diabaikan. Saya dulu pernah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini jujur saja. Dulu saya waktu di kaum muda, saya pernah mengalami yang seperti ini. Jadi saya itu merasakan bahwa saya diabaikan di kaum muda, saya tidak diterima di kaum muda. Kemudian pada saat itu saya mundur pelan-pelan karena saya merasa saya diabaikan, saya tidak dianggap, ya. Saya kecewa, merasa bahwa ternyata kaum muda yang ada di situ adalah kaum muda yang eksklusif, gitu ya. Saya merasa ini bukan tempat saya, ini bukan wadah saya, gitu ya. Sekalipun waktu itu pendetanya bilang, ayo Kak Lin, ayo Mbak Lina semangat, ayo Mbak Lina melayani dan segala macam. Saya merasa saya seperti nggak dianggap di tempat ini. Kemudian saya merasa kecewa, saya menarik diri, saya nggak mau datang ke ibadah itu, dan kemudian saya mundur, saya pindah ke tempat lain. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya belajar dari hal seperti ini. Ternyata ini salah, gitu. Mungkin bukan mereka yang tidak menerima saya, tetapi mungkin diri saya sendiri yang menutup diri, bisa saja. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya respon yang harus kita miliki ketika kita menghadapi, ya, kekecewaan itu sendiri? Nah, Kalina membuat beberapa sikap, ya. Apa respon kita? Yang pertama adalah sikap positif. Nah, seperti Kalina bilang tadi, ketika saya tidak diterima di kaum muda itu, saya merasa tidak diterima, ya. Saya harus berpikir positif, ya. Oh iya, mungkin bukan mereka yang tidak menerima saya, tetapi mungkin karena saya terlalu tertutup atau tidak membuka diri, ya. Jadi kita berpikir positif, ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi jangan merasa saya nggak diterima di kaum muda itu, saya nggak dipedulikan, gitu. Tetapi kita harus berusaha, ya, memikirkan hal yang baik di dalam diri kita. Nah, kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur, ya, memang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Bersyukur itu, aduh, gampang banget Tuhan mengucap syukur, gampang banget bersyukur, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, respon kita adalah bersyukur, ya. Respon kita bersyukur terhadap kekecewaan. Teman-teman pernah nggak sih mengalami yang seperti ini? Mungkin ini Kak Lina kan banyak sekali kesaksian juga, ya. Seperti minggu lalu Kak Lina sangat banyak kesaksian, karena itu terjadi di dalam diri Kak Lina. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu kali Kak Lina pernah dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan, ya. Seorang hamba Tuhan. Kemudian Kak Lina merasa bahwa ternyata semua orang seperti ini. Orang yang saya merasa dia itulah adalah figur, ya, figur yang harus saya contoh. Dia adalah orang yang buat saya dia baik, tapi saya dikecewakan. Saya merasa dikecewakan. Kemudian akhirnya pada saat itu, ya, saya nangis sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur Tuhan mengalami hal seperti itu. Tapi pada saat Kak Lina mengucapkan kata-kata itu, kata-kata bilang bersyukur, mengucap syukur, Tuhan terima kasih, bersyukur untuk apa yang Kak Lina alami, ya. Saya bilang sama Tuhan, tetapi saat itu teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat Kak Lina berkata seperti itu, seperti ada sesuatu yang di dalam diri Kak Lina mengubah hati Kak Lina yang tadi membenci, kecewa tadi, ya. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan ubahkan di dalam diri saya, ya. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan di dalam diri saya yang tadi saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa setiap kali saya ketemu dia, saya merasakan kecewa sekali. Itu masih saya waktu masih mahasiswa, teman-teman yang dikasih Tuhan, masih ambil sekolah teologi. Saya merasa kecewa sekali, ya. Tetapi pada saat saya datang pada Tuhan dan saya berdoa, ya, mengucap syukur, saya merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam diri saya, ya. Saya merasakan sesuatu yang mengalir dalam diri saya dan saya bisa mengampuni Bapak ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, respon kita, ya, terhadap hal-hal yang seperti ini yang buat kita mungkin, kalau saya sudah kecewa, rasanya sulit untuk mengampuni, gitu kan? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang pertama kita adalah bersikap positif. Yang kedua adalah bersyukur dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kasih Tuhan. Nah, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa melakukan itu. Tanpa kasih Tuhan di dalam diri kita tidak bisa. Kita tidak bisa menghilangkan rasa kecewa kita kepada orang lain. Kenapa Kak Lina bilang harus dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhanlah yang memampukan kita menghentikan rasa kecewa kita, ya. Sekalipun kita ini kecewa, Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Tuhan senantiasa menantikan kita untuk datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20a, kata firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita mengenakan kasih Kristus di dalam diri kita, ketika kita mengenakan kasihnya di dalam diri kita, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristuslah yang memampukan kita, kasih Kristuslah yang memampukan kita untuk menghentikan rasa kecewa yang ada di dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, respon kita menghadapi kekecewaan sangat penting, ya. Sebab apa? Sebab hal itulah yang akan menentukan apakah kita akan naik atau turun. Jadi respon kita ini yang akan menentukan apakah kita naik, apakah kita turun ketika kita kecewa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam diri kita, mari kita miliki sikap yang positif, ya. Sikap yang positif, bersyukur saat menghadapi kekecewaan. Sebab teman-teman yang dikasih Tuhan, sebab hal inilah yang akan menyebabkan kita menjadi naik, ya, dengan positif, berpikir positif, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Hal inilah yang menyebabkan kita menjadi naik, ya, level iman kita di dalam kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Raja Wali, ya, tidak takut dengan badai, ya, tetapi justru, ya, dia terbang semakin tinggi, ya, saat badai datang. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, sekalipun di depan kita ada rasa kecewa yang kita alami, sekalipun di depan kita ada banyak pergumulan yang kita alami, saya percaya kita seperti burung Raja Wali, ya. Walaupun ada badai di depan kita, kita mau tetap naik terus, ya. Level iman kita akan semakin naik di hadapan Tuhan, ya. Orang Kristen yang memiliki iman, ya, yang memiliki iman sejati akan semakin kuat, ya, saat badai kehidupan datang, ya, menerpa kita. Oleh sebab itu anak-anak kaum muda yang di rumah, saya percaya iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin naik, bukan turun. Amin. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, satu hari, ya, Tuhan mengizinkan saya mengalami kecewa, ya. Waktu itu orang tua saya dipanggil Tuhan, saya merasa kayak seperti kecewa, saya belum bisa melayani orang tua saya belum bisa melayani dia, ya, melayani bapak saya, kemudian Tuhan panggil. Itu rasanya seperti kecewa sama Tuhan. Tetapi saya berpikir lagi, ngapain saya kecewa? Kan? Itu rencana Tuhan atas kehidupan orang tua saya. Itu rencana Tuhan atas hidup orang tua saya. Dan Tuhan mempunyai rencana-rencana tersendiri buat setiap kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan adalah Tuhan hendak berbicara, ya, bahwa Tuhan mengizinkan, ya, hal itu untuk mematikan apa? Mematikan keangkuhan kita, ya, keangkuhan saya. Tuhan izinkan sesuatu yang datang kepada diri kita. Tuhan izinkan sesuatu kekecewaan datang kepada kita untuk mematikan keangkuhan saya, ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi proses pengosongan, ya, memang sangat menyakitkan di dalam diri kita, ya, gak gampang. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, tanpa pengosongan tidak akan ada pengisian. Tanpa pengosongan tidak akan ada pengisian. Teman-teman mau diisi Tuhan dengan sukacita baru, pengampunan baru, kita harus mengosongkan diri. Sehingga Tuhan yang mengisi diri kita dengan kasih karunia yang baru, kasih yang daripada Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Amin. Kita harus semakin kecil, kata firman Tuhan, ya. Dan Kristus yang harus semakin apa? Semakin besar di dalam diri kita. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi, kekecewaan apapun yang kita alami, kita bisa melewati ini dan kita akan naik, semakin naik dan level iman kita akan semakin naik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Namun katakan firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Di Galatia 2 ini ayat 20a, ya. Memang mengatakan ini atau menghafalkan ini, ayat ini kan apa, ya, tidak sukar, ya, untuk kita menghafalkan, untuk kita mengatakannya, tetapi untuk mengalaminya sangat sukar. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman yang di rumah untuk kita tidak menaruh rasa kecewa kita, tetapi kita mau melepaskan itu. Taruhkan rasa positif di dalam diri kita, ucapan syukur, kasih karunia, minta kepada Tuhan. Sehingga hanya dengan kasih-Nya Tuhan, hanya dengan anugerahnya daripada Tuhan, kita boleh melepaskan segala beban-beban yang ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin firman Tuhan ini tidak terlalu panjang, tetapi saya berharap teman-teman yang di rumah terberkati. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada saat ini
boleh sharing akan firman Tuhan. Dan hamba percaya teman-teman yang ada di rumah, apapun yang dialami saat ini, rasa kecewa, mungkin ada sakit hati yang dialami saat ini, saya berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah, mereka boleh melepaskan pengampunan, mereka boleh dilepaskan dari rasa kecewa Tuhan, dan mereka boleh mengalami pemulihan dan pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema atas hidup kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati juga teman-teman yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.